Terkait Yoris, Raja Amarullah resmi per tanggal 24 Desember 2021 telah mencabut kuasa dari kantor kita, yaitu kantor ATS Law Firm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Mengejutkan, inilah pengakuan Ahmad Taufan, ada oknum coba pecah belah Yosef dan Yoris di kasus Subang. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Presiden ATS Law Firm, Ahmad Taufan secara resmi mengklarifikasi tentang pencabutan surat kuasa Yoris kepada mereka dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau di kasus Subang tersebut. ATS Law Firm secara profesional menerima pencabutan surat kuasa tersebut dan mereka kini fokus mengawal dan mendampingi Danu di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Ahmad Taufan sendiri baru memahami setelah bertemu dengan kuasa hukum Yosef yakni Rohman Hidayat dan berbicara panjang lebar bahwa sejak awal kasus Subang ini, ada oknum yang sudah berusaha mengadu domba Yosef dan Yoris. Mengutip dari kanal YouTube Heri Susanto yang tayang pada Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021, dalam memberikan klarifikasi, Ahmad Taufan didampingi lengkap oleh rekan-rekannya di ATS Law Firm. Terkait masalah pencabutan surat kuasa Yoris kepada ATS Law Firm, Ahmad Taufan mengatakan bahwa adalah masalah internal dan masalah biasa di mana klien mencabut surat kuasanya, pasti ada alasan-alasannya. Akhirnya kami sepakat untuk adakan klarifikasi terkait berita-berita yang beredar, ujar Ahmad Taufan. Menurutnya, resmi per tanggal 24 Desember tahun 2021 telah mencabut surat kuasa dari ATS Law Firm. Ahmad Taufan pun memaparkan kronologinya. Menurut Ahmad Taufan, beberapa hari sebelum tanggal 24 Desember tahun 2021, Yoris menyampaikan bahwa dia baru bertemu kepala desa dan Yoris mengusulkan agar kuasa hukum dipecah antara Danu dan Yoris. Saya waktu itu tanya untuk apa, karena statusnya sama-sama sebagai saksi. Kalau dasar pemisahan ada kecurigaan kepada Danu sampaikan ke kita. Jawaban Yoris tidak ada keraguan Danu tidak terkait sebagai pelaku, ujarnya. Kalau jawabannya seperti itu, kenapa harus pecahkan kuasa, tapi saya beri pencerahan karena kita semua menunggu penetapan dari kepolisian, sebaiknya kita berdoa semoga kepolisian cepat mengungkap kasusnya, papar Ahmad Taufan. Tetapi, menurutnya, pada tanggal 24 Desember tahun 2021 pagi-pagi, Yoris sampaikan secara singkat dia ingin cabut kuasa bersama istri, dengan alasan sudah befembuk dengan pihak keluarga. Saat itu karena kami ingin profesional, ya kita terima dan tidak permasalahkan. Hanya kami minta surat tertulis dan alasannya dan kirimkan ke kantor ATS Law Firm karena ada etikanya, papar Ahmad Taufan. Sebab menurutnya, pada awalnya Yoris datang untuk meminta bantuan karena sebelumnya sudah ditawari oleh Pak Kades dan ada permintaan dana. Setelah mendengar semua cerita dari Yoris beserta bukti-bukti, maka kita sepakati untuk bela dan damping Yoris dan Danu, paparnya. Dan apapun prosesnya, kami dari keluarga besar ATS Law Firm menerima pencabutan surat kuasa ini, dan saya meminta keluarga besar ATS untuk terima ini dengan ikhlas dan menahan emosi dan menahan diri, ujarnya. Kita jadikan perjuangan kita kemarin kepada Yoris merupakan amal ibadah kita yang insya Allah akan diberkahi Allah SWT. Kita solid dan sepakat akan kawal dan dampingi Danu dan terus dukung kepolisian untuk segera selesaikan dan mengungkap siapa tersangka, agar keluarga yang ditinggalkan dan korban dapat tenang di surganya Allah. Menjawab soal terjadinya blok-blokan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang antara kubu Yosef dan kubu Yoris, menurutnya, mereka masuk dalam perkara kasus ini sudah dalam kondisi blok-blokan. Sebetulnya blok-blokan itu statemen di media yang saling menyerang antara Pak Yosef dan Yoris, tuturnya. Tapi buat kami, hubungan keluarga antara Yoris dan Pak Yosef Pak Mulyana, mereka sebetulnya utuh sebagai keluarga. Kami sebagai kuasa hukum tak pernah ada hal-hal yang kami lebih-lebihkan, suatu yang dikarang-karang. Apalagi ada indikasi pecah belah keluarga, papar Ahmad Taufan. Ahmad Taufan berharap kepada Yoris dan keluarga, tidak sangkut pautkan soal blok-blokan tersebut dengan ATS Law Firm. Sebab menurutnya, dari awal masuk mereka tidak masuk ke dalam wilayah itu. Apa yang kita sampaikan kepada media itu mutlak 1000% itu keterangan dari Yoris sendiri, dari Danu sendiri, apa yang dituangkan di BAP, ujarnya. Mohon janganlah kami dibawa dalam lingkaran konflik keluarga, tambahnya. Apa yang kita sampaikan kepada media itu mutlak 1000% itu keterangan dari Yoris sendiri, dari Danu sendiri, apa yang dituangkan di BAP, ujarnya. Mohon janganlah kami dibawa dalam lingkaran konflik keluarga, tambahnya.
Ahmad Taufan memaparkan bahwa mereka juga pernah bertemu dengan kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat saat pemeriksaan klien mereka masing-masing. Apalagi Kang Rohman mengawal kasus sejak awal, di situ kami banyak cerita sampai kami tahu dan akhirnya sama-sama paham bahwa sejak awal ada oknum yang sudah berusaha mengadu domba keluarga itu, tuturnya. Untuk itu, saya dan Kang Rohman sepakat sebagai sama penegak hukum, sebagai seprofesi, maka kita tetap profesional dan kita tidak pernah bahas tentang konflik-konflik internal antara Pak Yosef dan Yoris, tuturnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Cantumkan pendapat kalian di kolom komentar.